Di Semarang, saudara, rumah sakit dan pusat karantina dikabarkan telah penuh dihuni oleh pasien COVID-19. Angka penggunaan tempat tidur isolasi di kota Semarang juga dikatakan telah mencapai 82%. Banyak rumah sakit yang memiliki tingkat penggunaan tempat tidur yang bahkan hampir 100%, bahkan sudah 100% terutama untuk ICU isolasi. Untuk mengetahui informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Jateng ada Eka Fajlin Yulianti di sana. Eka, halo selamat sore. Selamat sore, Nira. Eka, bisa dijelaskan untuk situasi terkini terkait kabar adanya rumah sakit dan juga pusat karantina di Semarang yang penuh pasien COVID-19, di mana saja lokasinya? Iya, untuk kasus COVID di Kota Semarang sendiri memang mengalami lonjakan yang cukup signifikan pasca Lebaran ini. Sebelum Lebaran, kasus COVID di Kota Semarang ini hanya berkisar pada 200 hingga 300 kasus saja. Namun untuk saat ini sudah mencapai 1.548 kasus. Dan 2 hari yang lalu, tempat karantina di Rumah Dinas Wali Kota Semarang sendiri juga menerima 120 pasien dalam satu malam. Saat itu memang sempat terjadi antrean, namun petugas medis sendiri sudah berhasil memberikan pelayanan secara cepat dan setiap pasien sudah bisa mendapatkan tempat tidur masing-masing. Dan memang okupansi rasio di Kota Semarang sendiri saat ini sudah mencapai 82% dari total 1.771 tempat tidur. Demikian, Nila. Eka, untuk ketersediaan tempat tidur pasien COVID-19 di Semarang saat ini seperti apa informasinya? Iya, ketersediaan tempat tidur sendiri ini ada 1.771 tempat tidur, di mana sudah 82% memang sudah diisi oleh pasien, baik dari Kota Semarang maupun dari luar Kota Semarang. Dan berdasarkan wawancara saya dengan Wali Kota Semarang, okupansi tempat tidur di rumah sakit sendiri memang sudah penuh, hampir banyak yang sudah penuh, dan bahkan untuk tempat isolasi ICU sendiri untuk saat ini sudah banyak yang 100%. Dan tempat karantina di rumah dinas sendiri saat ini sudah penuh, sedangkan tempat karantina yang berada di Islamic Center yang dikelola Pemkot juga sudah berisi 100 orang dari total kapasitas 120 tempat tidur. Demikian ya. Penuhnya ruang karantina yang harusnya digunakan oleh pasien COVID-19 ini, kemudian apa antisipasi yang dilakukan pihak terkait? Ya, Pemkot Semarang sendiri berupaya memberikan tempat isolasi secara maksimal kepada masyarakat yang terpapar COVID, apalagi pasien di Kota Semarang ini kan tidak hanya dari Kota Semarang sendiri, namun juga menerima limpahan dari kabupaten dan kota sekitar, seperti Kabupaten Semarang, Demak, Kudus, kemudian Kendal, dan lainnya. Dan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi sendiri akan berencana akan membuka kembali kantor diklat wali pemerintah Kota Semarang yang sebelumnya pada 2020 lalu sudah digunakan dan sudah ditutup, kini akan dibuka kembali dengan kapasitas 100 tempat tidur. Kemudian Pemkot juga sudah bernegosiasi dengan beberapa pihak untuk membuka tempat karantina baru, satu diantaranya yakni dengan UIN Wali Songo, untuk memanfaatkan asrama mahasiswa sebagai tempat isolasi. Dan rencananya asrama tersebut akan bisa menampung 200 tempat isolasi 200 tempat isolasi. Dan saat ini Dinas Kesehatan Kota Semarang sendiri sedang mempersiapkan melakukan pembersihan dan ditargetkan akan siap dipakai pada pekan depan. Selain itu, Pemkot juga telah berdiskusi dengan salah satu pemilik rumah sakit baru di Kota Semarang, di mana saat ini rumah sakit tersebut pembangunannya sudah mencapai tahap akhir, namun memang belum memiliki perizinan. Rencananya rumah sakit tersebut akan digunakan sebagai tempat isolasi dengan kapasitas 100 tempat tidur. Dan yang terakhir, pemerintah Kota Semarang juga sudah bekerja sama dengan salah satu gereja di Kota Semarang. Nantinya gereja tersebut akan menampung 50 pasien COVID atau orang yang hendak melakukan isolasi di sana. Bisa digunakan untuk jemaat gereja tersebut maupun masyarakat umum. Dan
dari rencana-rencana tersebut ada 450 tempat tidur isolasi yang nantinya bisa menjadi tambahan bagi Kota Semarang untuk menangani pasien COVID dari Kota Semarang maupun dari kabupaten kota sekitar. Demikian Nila. Eka, tadi dari yang saya tangkap adalah ada 4 lokasi yang rencananya akan dipakai untuk tambahan ruangan isolasi. Tapi saya juga menerima kabar tentang rencana dibukanya tempat isolasi di hotel. Seperti apa informasinya? Ya, inilah benar. Pemkot Semarang memang beberapa waktu lalu berencana membuka tempat isolasi di hotel. Pemkot sudah mengumpulkan seluruh pengelola hotel, namun wali kota sendiri menilai pembukaan tempat isolasi di hotel belum perlu dilakukan, mengingat itu menjadi rencana paling akhir apabila Kota Semarang sudah tidak mampu menampung pasien COVID sendiri. Demikian Nila. Untuk upaya dari pemerintah Kota Semarang, Eka, kemudian untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Semarang seperti apa? Iya, pemerintah Kota Semarang memang berupaya secara maksimal agar tidak terjadi penularan di seluruh sektor, baik di usaha, di pariwisata dan lain sebagainya. Maka Pemkot sendiri melakukan pembatasan dan memperketat aturan pembatasan kegiatan masyarakat, di mana untuk tempat usaha yang sebelumnya ini boleh beroperasi hingga 23.00, kini tempat usaha hanya diperbolehkan beroperasi hingga 20.00. Sedangkan kegiatan sosial budaya seperti pernikahan begitu hanya boleh dihadiri oleh 50 orang saja, yang sebelumnya kegiatan sosial budaya ini boleh dihadiri oleh 100 orang. Kemudian pemerintah Kota Semarang juga masih memberlakukan pembatasan di tempat ibadah hanya 50% dari total kapasitas. Dan pemerintah Kota Semarang akan melakukan tindakan tegas kepada tempat usaha maupun masyarakat yang berkerumun di beberapa tempat, bisa seperti di hotel, maksud saya di restoran ataupun di tempat-tempat pusat perbelanjaan, tentu akan melakukan tindakan tegas dengan menutup tempat usaha. Demikian Nila. Tadi Saudara Eka juga sempat melakukan wawancara dengan Wali Kota Semarang. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, kami minggu ini membuka lagi tambahan untuk 100 tempat tidur. Di mana itu? Di kantor Diklat di daerah Ketileng. Kemudian kita sudah negosiasi dengan tiga orang lah ya, tiga orang. Yang satu UIN itu dia punya asrama mahasiswa yang kebetulan hari ini kan mahasiswanya lagi off ini. Pak Rektor alhamdulillah sangat terbuka. Beliau menyampaikan, boleh Pak Endi kalau mau dipakai sebulan 2 bulan untuk karantina. Kapasitasnya berapa Pak Rektor? Ya ini sebenarnya ada 400 tapi monggo dipakai dulu 200. Oke Pak Rektor, teman-teman ini sudah lagi persiapan pembersihan lokasi. Target saya minggu depan. Kemudian ketemulah sama salah satu pemilik rumah sakit baru. Jadi dia belum keluar izinnya, tapi bangunannya sudah hampir selesai. Saya bilang, kalau misalnya 100 tempat tidurnya atau semua itu kita pakai untuk karantina sementara gimana? Oh iya Pak, ini enggak apa-apa, sambil kita minta dibantu proses izinnya keluar. Ya, ada tambahan 100. Kemudian ketemu lagi yang di gereja di daerah Marina. Ya perlu untuk jemaatnya, tapi juga boleh untuk umum. Berapa kapasitasnya? 50 boleh. Tadi berapa? 200, 100, 50 sama 100, 450. Kalau minggu depan dari 1771 kita akan tambahan paling enggak 450 kamar. Sehingga bor hari ini yang tercatatan kita di angka 82%. Dengan adanya tambahan 450, bor kita akan turun. Meskipun saya harus menyampaikan, sudah banyak rumah sakit yang bornya hampir 100%, terutama ICU-nya udah banyak yang 100%. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.